Ya, kalau Anda lihat tumpukan uang dan emas yang menggunung ini, pasti Anda nggak akan percaya kalau gajinya hakim itu sangat kecil. Bahkan kan kemarin ada yang curhat bahwa gaji dia itu sama dengan uang jajan anak pesohor Raffi Ahmad itu selama 3 hari. Kata jaksa di Kejaksaan Agung, uang berkepok-kepok yang terdiri dari dolar dan rupiah ini jumlahnya sebanyak 920 miliar lebih. Sementara emasnya seberat 51 kilogram. Kalau lihat harga emas yang sekarang sedang naik sangat tinggi, ini lebih dari 1,5 juta rupiah per gram ya. Ya, maka nilainya itu saya hitung-hitung tadi ini total 777,979 miliar rupiah. Jadi kalau ditambah dengan 920 miliar tadi ya nilainya 1 triliun lah ini ya. Jadi bagaimana mungkin hakim dengan gaji yang kecil itu bisa punya uang dan emas yang nilainya 1 triliun? Tapi mesti nanti kan ada yang bela. Ini kan bukan hakim yang beberapa waktu yang lalu rame-rame mogok kerja dan lapor ke DPR karena gajinya sangat kecil. Uang dan emas itu disita dari ex pejabat Mahkamah Agung yang selama menjabat ternyata dia menjadi maklar kasus. Salah satunya adalah kasus Ronald Tanur. Ini yang bikin geger nih ya, anak mantan anggota DPR RI yang divonis bebas padahal dia itu menganiaya pacarnya sampai mati di Surabaya. Namanya juga pejabat tinggi, pastilah gajinya lebih besar dari hakim-hakim pemula yang ditempatkan di berbagai penjuru Indonesia itu. Tapi segede-gedenya gaji ASN, karena Mahkamah Agung ini kan juga termasuk ASN ya, nggak mungkin dia punya duit dan emas sebanyak itu, kecuali kalau dia punya bisnis. Sementara hakim kan nggak boleh bisnis ya. Itu baru dari uang yang disita, yang berhasil disita oleh Kejaksaan Agung. Kalau kita lihat dari asetnya yang disembunyikan, pasti koleksi-koleksi tas mewah istrinya. Biasanya kan begitu ya, kalau ada duit dari korupsi itu kan dipakai flexing istri, anak. Itu jauh pasti apa jumlahnya jauh lebih gede lagi. Oh iya, duit dan emas itu disita dari rumahnya di kawasan Senayan. Nah, ini dari situ ini udah mulai ngitung-ngitung lagi ini karena termasuk kawasan super elitnya Jakarta ini ya. Anehnya itu banyak sekali dihuni oleh petinggi maupun mantan pejabat tinggi negara. Dari mana duit mereka ya bisa beli rumah di kawasan itu ya? Kasus ini bermula dari ditangkapnya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Ya gampang sekali lah ini ya, sangat transparan masa ada orang melakukan pembunuhan begitu dan kemudian dia di apa di vonis bebas. Pasti ada apa-apanya. Jadi gampang banget nih jaksa mengendusnya ya. Ketiga hakim itu adalah Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapol dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota. Ini media cuma menyebutnya Mangapol, tapi saya kira ini pasti ada farmnya ini karena ini dari saudara-saudara kita di Sumatera Utara ini ya, nama Mangapol itu ya. Nah, rupanya ini pengacara dari Ronald Tanur, Lisa Rahman itu menggunakan jasa ex pejabat tinggi di Mahkamah Agung bernama Zarof Rikar. Ini sebagai maklar kasus untuk menjaga kasusnya yang sedang proses dikasasi di Mahkamah Agung. Anda bingung nih namanya ya, kok orang mana namanya Zarof Rikar ini kayak orang Eropa Timur gitu ya. Ini ternyata dia adalah orang Madura kalau lihat kelahirannya ya. Jadi Pak Zarof Rikar ini Reng Madura ya. Silakan saudara-saudara saya yang di Madura marah pada Pak Zarof ini karena bikin malu warga Madura aja ya. Maka ditangkaplah Zarof Rikar ini ke LR itu dari Bali terus sampai dibawa ke Jakarta dan rupanya dia ini kan nggak main-main juga ya sebagai mantan hakim gitu. Setelah pensiun dia mulai alih profesi jadi produser film. Ini jabatan terakhir apa sih kan namanya Kapus Diklatnya Kejaksaan Agung ya. Itu jabatan eselon 1. Dan dari pengembangan kasus tadi kemudian itulah Kejaksaan Agung itu menyita uang dan emas senilai 1 triliun tadi. Uang haram jadah itu rupanya diperoleh Pak Dr. Zarof gitu karena gelarnya seperti itu dari profesi sampingannya sebagai maklar kasus itu antara tahun 2012 sampai 2022, 10 tahun. Wah, cukup untuk modal pensiun tapi nanti pensiunnya dinikmati di penjara ya. Hakim model Zarof ini, pejabat model Zarof ini banyak loh di Mahkamah Agung tuh. Jangan dipikir hanya dia sendirian kan. Kita pasti masih ingat ada dua mantan sekretaris Mahkamah Agung, yang satunya Nur Hadi, yang satunya Hasan Hasbi itu yang dua-duanya itu sudah diponis karena mereka ini juga menjadi maklar kasus dan dari
dua orang ini uangnya jauh lebih gede, uangnya disita itu karena mereka ini juga koleksi mobil-mobil mewah atau yang sering disebut supercar gitu ya. Mari kita simak penjelasan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Qohar yang tadi malam itu menggelar jumpa persnya dan membuat mata wartawan dan kita semua melotot karena di depannya ditumpuk uang, gepokan uang dalam rupiah maupun dolar itu. Saya akan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus terkait dengan peristiwa kurang dekat Pak. atau Cakep nih, mantep. Biar besok perkara libur, suap terhadap 4 tersangka yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa perbuatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini bagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologi penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR
adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada YN. Namun karena jumlahnya sangat banyak, YR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu YR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah YR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada YR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu, uang tersebut disampaikan YR, disimpan YR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah YR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara YR pada saat menjabat, sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kg. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74.494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hongkong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.000.000
Rp75.000. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kemudian yang logam mulia kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah satu buah dompet warna pink, 12 keping emas logam mulia, satu keping emas logam mulia yang beratnya 50 kg, 50 gram, satu buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT antam masing-masing 50 gram, satu dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT antam beratnya 1 kg, satu buah plastik warna abu-abu berisi 10 keping emas masing-masing 100 gram, 3 lembar sertifikat diamond, 3 lembar kwitansi toko emas, ya. Kemudian untuk penggeledahan di Hotel Le Méridien Bali, tempat JR menginap, ditemukan satu ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. Satu ikat uang tunai pecahan 50.000 sebanyak 98 lembar, total 4.900.000 rupiah. Satu ikat tunai pecahan 100.000 sebanyak 33 lembar, totalnya 3.300.000. Satu ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar, kemudian pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 1.925.000 rupiah. Kemudian juga dilakukan penyitaan beberapa barang elektronik berupa HP milik tersangka JR. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 2 orang tersangka karena ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, JR selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56/F.2/10/2024. Kemudian saudara LR selaku pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka permufakatan jahat untuk melakukan suap berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 60/F.2/10/10/2024 terhadap tersangka YR tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Sedangkan
terhadap tersangka LR dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena penyidik telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dalam kasus yang kita ketahui diduga memberikan suap pada 3 tersangka sebagaimana telah saya umumkan pada 2 hari yang lalu. Para tersangka diduga melanggar untuk YR yaitu pasal 5 ayat 1, junto pasal 15, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Untuk tersangka LR dalam perkara ini melanggar pasal 5 ayat 1, junto pasal 15, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sebagai pembanding, ini supaya adil juga lah, jangan Anda anggap bahwa semua orang di Mahkamah Agung itu gila gitu ya. Karena kan kita teringat itu ada ribuan hakim yang waktu itu mogok kerja dan kemudian sebagian perwakilannya itu ke Jakarta, kemudian sempat curhat ke pimpinan DPR. Ini terjadi pada tanggal 8 Oktober lalu karena gajinya yang sangat kecil. Walaupun masyarakat literasi hukum mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan, tapi kali ini kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan, yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami, ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar, Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah.
Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan. The state pasti diuntungkan. The people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya. Kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera, kami kelayakan hidup. Gaji kami saat ini, itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa seperti itu. Jadi apa yang bisa kita katakan pada orang-orang seperti para hakim seperti model Zarof, Ricard dan kawan-kawan ini ya, selain bahwa ya kita bisa sampai kesimpulan bahwa ini negara ini memang sudah gila ya. Kan hakim itu sering disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sebuah